Jadi hukuman gantung atau hukuman salib adalah hukuman yang terkutuk. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu merupakan hukuman yang terkutuk. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita, mengapa Yesus harus mengalami kematian yang terkutuk? Mengapa Yesus harus disalibkan dan harus mengalami kematian yang terkutuk seperti itu? Kira-kira apa alasannya? Apa alasannya Yesus harus mati dengan cara yang terkutuk, yaitu dengan disalibkan? Karena kita orang berdosa adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Kalau Yesus mau menebus kita, menggantikan kita, mati untuk kita, maka itu artinya dia mati untuk menebus kita yang adalah orang-orang berdosa yang terkutuk di hadapan Allah. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Di dalam Ulangan 27 ayat 26 juga dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi saudara, orang yang terkutuk adalah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Pertanyaannya bagi kita adalah, siapa di antara kita yang setia melakukan perintah hukum Taurat dari Kejadian sampai Wahyu? Kita setia melakukannya tanpa cacat celah sekalipun. Apakah kita pernah jujur? Ya, kita pernah jujur. Tapi pertanyaannya, apakah kita terus jujur dan tidak pernah tidak jujur? Kalau kita pernah tidak jujur satu kali saja, ayat ini mengatakan terkutuklah. Apakah kita sering pergi ke gereja? Kita pergi ke gereja. Apakah kita selalu pergi ke gereja? Satu kali tidak pergi ke gereja, terkutuk karena tidak terus melakukan perintah Tuhan. Apakah kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri sendiri? Ya, kita mengasihi mereka. Tapi pertanyaannya, apakah kita terus mengasihi mereka dan tidak pernah tidak mengasihi mereka? Satu kali kita melanggarnya, kita terkutuk. Apakah kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah, apakah kita setia dan terus mengasihi Allah? Kalau tidak, kita terkutuk. Apakah kita datang ke persekutuan atau kebaktian? Ya. Tapi pernahkah kita tidak pernah datang? Kalau pernah, kita terkutuk. Dan masih banyak lagi hukum-hukum atau perintah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu yang kita tidak bisa melakukannya dengan setia. Dan kalau kita tidak bisa melakukannya dengan setia, maka terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sekarang kita renungkan, berapa banyak firman Tuhan yang kita tidak setia melakukannya. Saya rasa kita semua gagal di dalam melakukan firman Tuhan. Kita mungkin bisa melakukannya, tapi pasti tidak setia. Saya pastikan itu baik bagi saya sendiri maupun bagi saudara-saudara sekalian. Karena itu, semua kita yang ada di sini adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Dan karena itu, kita adalah orang yang berdosa yang terkutuk di hadapan Allah.
Jadi tidak peduli kita sebaik apa. Kalau kita pernah melakukan atau tidak terus setia melakukan perintah firman Tuhan, kita adalah orang yang terkutuk. Karena itu saudara, sadarlah, kalau kita adalah orang yang berdosa, ingat, di hadapan Allah, kita adalah orang yang terkutuk. Kalau orang berdosa adalah orang yang terkutuk, maka Yesus atau kematian Yesus di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, itu untuk menggantikan kita yang terkutuk. Karena itu Yesus mau menggantikan kita dan memikul kutuk itu bagi kita. Jadi Yesus disalibkan, Yesus mati disalibkan supaya dia menggantikan kita memikul kutuk tersebut. Jadi Yesus tidak sembarang dia disalibkan. Tidak sembarang dia harus mati dan disalibkan. Dia disalibkan karena hukuman salib adalah hukuman yang terkutuk. Karena itu dia mau menggantikan kita, mau memikul kutuk itu bagi kita. Pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, ia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pada saat itu dia yang tidak berdosa. Ingat, Yesus tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 dan juga Ibrani 4 ayat 15 mengatakan Yesus tidak berdosa. Karena dia yang tidak berdosa, karenanya tidak layak menerima kutuk. Ingat, hanya orang berdosa yang terkutuk. Tapi Yesus tidak berdosa dan dia mau memikul kutuk itu. Sebenarnya dia tidak layak menerima kutuk itu. Tapi dia yang tidak berdosa mau menerima kutuk itu supaya telah menjadi kutuk karena kita. Kita bisa membacanya dalam Galatia 3 ayat 13a. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia tidak berdosa, karenanya dia bukan orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tapi dia mau menebus kita, menggantikan kita, sehingga dia harus menjadi kutuk karena kita. Dia terkutuk bukan karena dia berdosa, tapi dia terkutuk karena kita. Makanya Paulus bisa berkata bahwa Kristus telah menjadi kutuk berdasarkan Ulangan 21 ayat 23 yang ia kutip dalam Galatia 3 ayat 13b. Ulangan 21 ayat 23 dikatakan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Dan dia mengutipnya dalam Galatia 3 ayat 13b, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena dia mau menanggung hukuman kutuk yang seharusnya kita alami. Tapi dia mau menanggungnya. Dan dia harus mati di atas kayu salib, mati secara terkutuk di sana. Karena orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Karena itu saudara, kalau salib adalah hukuman yang terkutuk, karena itu Kristus tidak bisa mati dengan cara lain. Seandainya Yesus mati seperti Stefanus yang dirajam dengan batu atau dilempar dengan batu, itu bukan kematian yang terkutuk. Kalau sampai Yesus mati dirajam dengan batu, maka tidak ada penebusan. Kita tidak mungkin bisa ditebus. Karena kita orang yang terkutuk, tapi Yesus mati tidak secara terkutuk. Dan juga kalau sampai Yesus mati dipenggal kepalanya, juga tidak bisa. Karena kita orang berdosa, orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tapi dia mati dengan dipenggal kepalanya. Dia tidak mengalami kematian yang terkutuk. Dan karena itu dia tidak bisa menjadi penebus kita. Kita yang terkutuk, dia juga harus mati secara terkutuk. Karena itu dia harus mati secara terkutuk, yaitu disalibkan. Ada orang yang mengatakan
Seandainya Yesus mati di abad ke-20, orang Kristen pasti tidak akan berkalungkan salib kecil, tapi mereka akan berkalungkan kursi listrik yang kecil. Jadi orang Kristen sekarang tidak pakai kalung salib kecil, tapi kursi listrik. Karena hukuman mati zaman sekarang bisa kursi listrik, atau di ruangan yang bergas, atau tembak mati, dan sebagainya. Ingat saudara, abad berapapun Kristus mati, baik abad yang ke-20, 21, abad ke-30 pun, dia tidak bisa mati dengan cara apapun selain cara disalibkan. Jadi orang yang mengatakan seperti itu, orang yang tidak mengerti teologi. Orang yang berdosa adalah orang yang terkutuk. Dan kalau Yesus datang sebagai pengganti kita, mau menebus kita, dia juga harus mati secara terkutuk. Tidak peduli dia mati di abad keberapa, Yesus harus mati disalibkan. Karena salib adalah cara di mana kematian yang terkutuk dan yang bisa menggantikan manusia yang berdosa. Jadi saudara, Yesus tidak mati dengan cara apapun selain cara dia menderita atau mati di atas kayu salib untuk menanggung atau memikul kutuk yang ada pada kita. Memang saudara-saudara, hukuman gantung sebetulnya itu adalah hukuman yang terkutuk. Hukuman gantung adalah hukuman yang terkutuk. Seperti dalam Galatia 21, Ulangan 21 ayat 23 tadi. Tapi saudara-saudara, kalau Yesus hanya mati digantung, memang itu adalah hukuman yang terkutuk di hadapan Allah. Tapi ia tidak mencurahkan darahnya. Ingat, di dalam Perjanjian Lama ada tipe-tipe tentang Kristus, yang bagaimana tipe-tipenya adalah pencurahan darah, yang dimana kalau ada orang yang bersalah atau berdosa harus persembahkan kambing domba. Kambing dombanya harus disembelih, dan itu pasti ada darah. Dan karena itu Yesus tidak mungkin mati dan tidak menggenapi tipe-tipe itu, karena Kristus adalah antitipenya. Kalau tipe-tipenya ada penumpahan darah, maka antitipenya pun harus ada darah. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi hukuman gantung memang terkutuk, tapi tidak menumpahkan darah, karena itu tidak bisa. Dan satu-satunya cara adalah salib. Dengan Kristus disalibkan, dia dihukum dengan cara yang terkutuk atau mati secara terkutuk, tapi juga dia mencurahkan darahnya bagi kita. Karena itu saudara, ini sangat penting bagi kita. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Dia harus mengalami kutuk yang seharusnya kita alami, dan dia harus mencurahkan darahnya. Karena itu dia perlu disalibkan. Jadi pada waktu kita merenungkan Jumat Agung, bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, kita harus tahu bahwa dia mati di atas kayu salib dengan cara yang terkutuk, karena kita orang berdosa yang terkutuk, dan dia mau menggantikan kita, menebus kita, dan dia harus mengalami kutuk itu karena kita. Nah saudara-saudara, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, maka sekarang kita bisa diselamatkan atau dibenarkan dengan sangat mudah, yaitu hanya dengan iman atau percaya kepada Kristus. Kalau kita mau ditebus dari kutuk hukum Taurat, atau mau diselamatkan atau dibenarkan, sekarang itu sangat mudah, yaitu hanya dengan iman kepada Kristus. Kita tidak perlu lagi berbuat baik, amal saleh dan sebagainya, karena Kristus sudah melakukan itu semua bagi kita.
Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk melakukan apapun supaya kita bisa diselamatkan. Karena Kristus sudah melakukan itu semua. Dia sudah mengatakannya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Yang perlu kita lakukan hanyalah beriman kepada Dia. Kalau kita beriman kepada Dia, kita akan diselamatkan, kita akan dibenarkan, kita tidak akan lagi mengalami hukuman kutuk yang ada pada kita.